After more than a decade serving a very remote village in Papua, I've been sick now for a number of months, my 24th case of malaria and parasites, and that has given me time to reflect upon the big picture. The initial steps have been taken, and the state is now ready for more work. Through many tears and much hardship, now we've come to a point where we can invite more people in to help us, preferably more Indonesians as well, to help those that are most neglected in Papua. Trevor Johnson Ministries exists to serve the most forgotten peoples in Papua, Indonesia. To serve the most needy and the most neglected, to fill in the gaps where there is no ministry being done. Trevor Johnson Ministries focuses on 6 important areas. Evangelism, because everything we do flows out of the love that we have for Jesus Christ. Because he's loved us first, we want to focus on evangelism. All of the schooling, the healthcare, the justice, the literature that we are putting out is an aspect of the gospel and an overflow of the love that we've been given in Jesus Christ. We have churches planted in Papua and souls saved and disciples made for the glory of Jesus Christ. Scholarships. True faith and education is the key to the future of Papua. In addition to educating hundreds of village children, we've had the privilege of sending 17 students out for higher education. It is always our hope that these students will become the next wave of pastors and teachers, healthcare workers and educators that will bring life and vitality to areas that have been neglected. Literature. We will prepare evangelistic literature as well as literature that explains the true and sad story of these interior regions of Papua. There's great poverty and neglect that goes on in these regions. And there's a lack of gospel workers and gospel witness. It is important that we prepare literature that not only educates the people, but also brings attention to these regions to those outside of Papua. Education. We continue to fund teachers, and we continue to build schools and facilities in remote regions. Starting with the Korowai and the Mamberamo regions, we have now moved on and targeted other regions as well. Members of TJM will network and connect with churches and colleges in Indonesia to find teachers and donors to continue to serve and help these causes. Healthcare. There are many diseases in Papua that are easily treated and often result in death simply out of negligence or ignorance. Malaria, yaws, dengue fever, all of these diseases can be treated or handled by medical professionals. We are publishing articles and we are including literature on how to treat and educate the people, but health workers are needed. We're appealing to national healthcare workers to come and give their lives to serve in these forgotten regions. Justice. We cannot ignore injustice or discrimination, especially towards the poor. We want for those that have had their land sold unjustly. We want to advocate for child brides. We want to advocate for those suffering under the physical and sexual violence against women. For those whose lands are being destroyed by the destruction of the rainforest for profit.
and illegal mining that is poisoning their water sources. God is a God of justice. We want to stand with our God and demonstrate the fruit of the gospel by standing up for those that have no voice. It is our hope, it is our dream, it is our vision to see Indonesian people blessing, serving, and ministering to one another. We want to see a generation of Indonesian people raised up to fill the needs in this area of Papua. We want to entrust them with this ministry. As foreigners, our time, our health, our status as immigrants is limited. But for Indonesians, these are your people. This is your ministry. And we want to hand this off to you that you might glorify God and extend the worship of Jesus Christ into these regions of Papua. Ya, halo, shalom Ibu Ripka. Bisa Ya, shalom Pak. mic-nya di, ya, shalom. Oke. Ya, jadi Ya, Pak. ya, sudah siap. Jadi selamat datang di ini komunitas ini beta. Jadi komunitas ini beta adalah komunitas yang peduli dengan Indonesia Timur, Melanesia khususnya NTT, kemudian Papua dan Maluku. Ada beberapa tim kami memang yang tersebar di beberapa, di NTT ada, di Papua, kemudian di Ambon sendiri. Nah, ada salah satu teman yang memang kita tunggu beliau untuk masuk juga, ada tim ini beta di Ambon. Tapi sebelum saya memulai dengan ya, Ibu Ripka tentang pelayanan teaching ministry yang sungguh luar biasa, such a great blessing for Indonesia, especially in Papua, saya ingin memulai dengan sebuah pernyataan bagi ini, doa ini menjadi doa sulung bagi orang Papua dari Ishak Samuel Kitsne. Jadi hampir semua orang Papua mengetahui doa sulung Samuel Kitsne, yaitu bahwa di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, tapi bangsa ini akan bangkit dan memimpin bangsanya sendiri. Wasior 25 Oktober 1925, Ishak Samuel Kitsne. Jadi melalui pernyataan Samuel Kitsne inilah jadi pembuka untuk kita diskusi, dan saya melihat bahwa teaching ministry telah melakukan 6 hal, ada edukasi, ada health, ada literasi, dan lain sampai sekolah buat para putra-putri Papua yang luar biasa. Pastor Trevor sudah melakukan apa yang menjadi sebuah doa sulung bagi doa sulung dari Samuel Kitsne, aplikasi nyata di dalam lapangan bagi bangsa Papua. Nah, mungkin Ibu Ripka bisa menjelaskan tentang bagaimana yang pertama dulu beliau bisa punya hati buat Papua yang notabene begitu asing juga buat beliau dengan budaya culture yang berbeda. Saya menemukan beliau di salah satu blog website WordPress ketika beliau diutus dengan beberapa anaknya, 3 anaknya masih kecil. Salah satu anaknya yang saya ingat namanya karena nama anak itu menjadi nama legenda, nama yang tokoh yang luar biasa dalam sejarah, itu Perpetua. Nah, itu jadi saya baca sejarahnya, kemudian saya tracking dapat beliau, dan saya terberkati sekali dengan apa yang beliau lakukan di Papua. Itu memberkati bangsa ini begitu luar biasa. Jadi mungkin Ibu Risa bisa cerita tentang beliau, pelayanan beliau, dan anak-anak seperti apa yang sudah beliau sekolahkan. Saya lihat hanya secara singkat, tapi bagi saya pertama such a great blessing to know about Trevor ministry in Papua. Ya, Ibu Ripka, silakan. Ya, baik, Pastor Roy, thank you so much untuk waktu yang diberikan kepada kami. Thank you for the invitation. Pak Trevor, pertama-tama minta maaf sekali beliau tidak bisa menghadiri pertemuan yang sangat penting ini karena beliau memang masih sakit, masih dalam treatment yang serius akibat ya malaria yang kita tahu ya, malaria yang mengakibatkan sampai limpahnya membengkak seperti itu. Jadi impactnya sangat-sangat banyak ke tubuhnya. Kemudian juga ada parasit dalam tubuhnya seperti itu.
Pak Trevor itu mulai melayani Indonesia. Awalnya beliau itu seorang yang punya posisi baik di Amerika. Dia seorang kapten di militer. Kalau di Indonesia mungkin kita bilangnya Kapolda ya. Sejajar seperti itu. KBP, Kapolres. Ya. Kemudian ya bisa bayangkan ya kalau seorang Kapolres, kemudian kita itu kan posisi yang sangat kita hormati sekali gitu. Banyak orang cari. Iya, itu yang diinginkan orang. Kemudian ketika dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan dia mulai berkomitmen untuk menyerahkan hidupnya, Tuhan mau pakai apa? Di dalam pergumulan dia, pada saat itu juga sebelum dia benar-benar menyerahkan diri totally untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan, beliau adalah seorang ateis. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa anak-anak muda yang kita lihat ya amburadul, yang mungkin juga kalau Pak Roy kan menghadapi banyak sekali orang-orang yang hancur hidupnya. Ya mungkin ini bisa jadi pengharapan buat mereka bahwa Tuhan bisa pakai apa saja begitu. Pak Trevor dulu adalah seorang yang sangat dihormati, tapi sekaligus juga orang yang sangat tidak mengenal Tuhan. Dia adalah seorang ateis. Kemudian ya dengan berjalannya waktu Tuhan mengubah hidup dia dan dia menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan. Dia mengambil komitmen untuk sekolah teologi dan kemudian meninggalkan karirnya yang sangat baik, yang dikejar-kejar dan diinginkan oleh semua orang. Dan kita tahu kalau ya posisi seperti itu punya fasilitas yang sangat baik. Datang ke Papua, ke tempat yang kita sendiri orang Indonesia hindari, itu di Korowai. Iya, kalau Pak ya Pastor Roy bisa ikutin story-nya sosial medianya Pak Trevor, bisa lihat ada satu gambar tentang rumah awal Pak Trevor tuh benar-benar saya saja sebagai orang Indonesia saya nggak mau tinggal di tempat kayak seperti itu gitu. Betul, saya pernah di Papua, jadi saya bisa tahu kondisi rumahnya beliau. Ketika lihat seperti saya bilang, wow, itu luar biasa. Lanjut. Ya. Betul. Kemudian tahun 2004 beliau datang ke Indonesia dulu untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia beliau sangat baik sekali karena memang benar-benar sungguh-sungguh belajar sampai 2 tahun. Kemudian tahun 2007 beliau bergumul bagaimana memulai pelayanannya dan di Papua dia ingin mencari tempat yang sulit. Tempat yang paling sulit. Pada saat itu Pak Trevor dan keluarga masih ke Fuau. Pak Trevor masih menjadi pilot di salah satu penerbangan Pemda di Bambramo. Tapi karena ada masalah di dalam penerbangan tersebut, akhirnya penerbangan tersebut bankrupt dan Pak Trevor mulai bergumul. Dia ingin lagi mencari tempat yang paling sulit di Papua. Kemudian bekerja sama dengan Gidi, dan Gidi menunjuk satu tempat yaitu di wilayah Korowai. Kemudian tahun 2007 itu beliau akhirnya ke Korowai. Di Korowai itu beliau mulai datang dan masyarakat di sana masih sangat primitif. Mereka berpikir Pak Trevor itu Swangi. Ya, jadi ya itu cukup struggle banget karena dana yang terbatas dan kita tahu untuk sewa penerbangan sangat mahal sekali. Pada saat itu merintis dengan segala sesuatu yang terbatas, dana yang terbatas, rumah yang terbatas, SDM yang terbatas. Di dalam mulai merintis pelayanan dia di Danau Wage, di Korowai. Jadi pada saat itu belum ada Danau Wage. Danau Wage itu adalah satu kampung yang sudah sangat maju setelah Pak Trevor menetap di situ dan mulai membangun peradaban. Jadi setelah akhirnya Pak Trevor membangun satu rumah di situ yang sangat sederhana sekali, yang saya sendiri kalau saya lihat secara pribadi saya nggak pengen tinggal di situ. Kemudian dia mengajak istri anaknya, jadi pada saat itu anaknya masih kecil, masih balita. Istrinya adalah seorang nurse, memang seorang nurse yang berlicense di Amerika. Datang dan kemudian melayani di situ. Jadi pada saat mereka tidak berpikir untuk mengobati orang sakit. Jadi benar-benar hati mereka adalah menginjili, membuat semua jiwa-jiwa itu mengenal Kristus. Tetapi di dalam perjalanan mereka ketika mereka mulai menetap di Korowai, membangun rumah, mereka melihat banyak sekali orang-orang yang sakit. Kemudian dari situ, karena kebetulan memang Ibu Teresa dia seorang nurse,
Ya. Mereka menerima pasien. Ini seperti begini ya Pak. Ada tetangga kita yang sakit, kita nggak mungkin diam aja. Sementara kita tahu bahwa itu adalah kita punya kemampuan untuk mengobati gitu. Itu yang dilakukan oleh Bu Teresa. Ternyata lambat laun banyak sekali yang datang. Iya. Dan Ibu Teresa membuka klinik. Jadi saya sempat 1 tahun membantu. Sebenarnya saya di-hire untuk jadi guru anak-anak mereka, guru bahasa Indonesia. Saya lihat bagaimana hati mereka dalam menerima pasien-pasien yang sakit. Jadi klinik mereka itu, teras mereka dijadikan klinik. Kemudian pasien-pasien itu kan datang dari berbagai kampung, Pak. Ya. Jadi kalau dari berbagai kampung itu butuh waktu 7 jam, 8 jam perjalanan sampai mereka bisa ke rumah Pak Trevor. Ya. Ibu-ibu yang memang sudah tua sekali atau memang ada orang-orang yang butuh perawatan, yang belum mampu juga pulang ke rumah mereka, Pak Trevor jadikan ruang tamunya itu sebagai ruang rawat untuk diinfus kalau perlu infus begitu. Kemudian ada beberapa pasien-pasien yang memang butuh penanganan lebih lanjut. Pak Trevor harus teleponnya Jasi, pesawatnya Jasi ya, untuk menjemput mereka. Atau Helivida, bekerja sama dengan Helivida untuk jemput. Nah itu membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Jadi Pak Trevor tidak hanya berkorban secara karirnya dia, tapi juga keuangan pribadinya dia banyak dikorbankan untuk menolong orang-orang yang sakit ini. Gitu. Kemudian setelah dia mulai merintis ya, jadi dia mulai mengajarkan orang firman Tuhan. Tapi kan nggak sampai, kita nggak mungkin hanya ajarkan orang firman Tuhan kalau ada yang lapar, ada yang sakit, ada yang bodoh. Di situ mulai Pak Trevor bergumul gitu. Jadi apa yang mulai Pak Trevor kerjakan? Kalau tadi Pak Roy lihat ada 6 bidang yang memang Pak Trevor gumuli, itu tuh bukan sesuatu yang kayak oke, Pak Trevor datang dan pengen ngerjain itu gitu. Tapi itu ada di lapangan, itu jadi satu struggle di lapangan yang terus digumulkan, dan Tuhan taruh visi itu di dalam hatinya Pak Trevor. Ya. Dan mulai yang tadinya hanya mau menolong orang yang sakit, akhirnya menjadi satu klinik yang terus didatangin. Dan puji Tuhan, klinik ini tahun 2017 atau 2018 ya, sekitaran tahun itu, kalau tidak salah tahun 2018, Pak Trevor akhirnya mengajak salah satu yayasan besar di Indonesia untuk men-take over klinik yang sudah dibangun oleh dia. Begitu. Ya. Jadi klinik yang mereka bangun akhirnya diambil alih oleh Siloam Klinik. Dan Pak Trevor sangat bersyukur untuk itu. Jadi ada satu yayasan Kristen yang baik yang mau membantu dia mengambil alih. Ya. Itu yang ingin sekali Pak Trevor kerjakan. Jadi merintis sesuatu dan diambil alih oleh orang-orang Indonesia. Ya, kemudian akhirnya sekolah juga. Nah, tidak hanya kesehatan gitu. Aspek pendidikan itu juga penting sekali. Jadi Pak Trevor selalu bermimpi bahwa banyak sekali anak-anak Papua yang Tuhan pakai itu luar biasa, mengembangkan bakatnya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi itu tidak bisa dikerjakan kalau sekedar bermimpi. Mereka harus disekolahkan, mengirim guru-guru terbaik. Kita tahu sekali sebagai orang Indonesia, saya juga menyadari kualitas pendidikan kita di daerah-daerah itu kadang guru-gurunya suka datang tidak datang. Ya. Ya, Pak Trevor ingin mendirikan satu pendidikan yang dimana guru mereka setiap hari datang. Dan ya prinsip kita pendidikan itu yang paling penting adalah guru yang berkualitas, itu pertama, baru gedung. Jadi bukan gedung itu tidak terlalu utama, tetapi guru yang berkualitas itu yang paling penting. Dan sekaligus mengirim guru dengan menjamin hidup mereka. Itu prinsip Pak Trevor yang sampai sekarang kita masih kerjakan. Kemudian pada saat itu Pak Trevor mengirim guru, tetapi sekolah ini perlu berkembang lebih lagi. Pak Trevor terbatas, dan Pak Trevor mengajak lagi kerjasama dengan yayasan yang sama untuk men-take over sekolah mereka. Makanya sekarang di Danau Wage ada satu sekolah Kristen yang sangat baik yang telah di-take over dari sekolahnya Pak Trevor itu. Begitu, Pak. Dan kemudian ada juga klinik. Nah, tapi sekarang lagi yang dikerjakan Pak Trevor itu adalah asrama. Ya. Kenapa kita bikin asrama? Ini baru running pada tahun 2019. Suku-suku Korowai itu adalah suku-suku yang punya peradaban jauh sekali dari peradaban kita. Mereka itu kalau dibilang, mereka adalah masih masuk di dalam tahap meramu dan berburu. Sementara kita sudah masuk dalam
masa era digital yang sangat dekat dengan smartphone dan sebagainya. Jadi mereka masuk ke itu perjomblangan sekali dari generasi yang meramu langsung menghadapi generasi yang seperti era digital. Itu ibarat kayak gini, anak batita 3 tahun yang saya berikan tanggung jawab untuk mengerjakan matematika, itu sesuatu yang sulit sekali. Ya. Begitu. Itu tantangan pertama dalam kemajuan suku-suku Korowa yang Pak Trevor temukan. Sehingga salah satu kenapa perlu membangun asrama Samuel Danawage yang sekarang ada di Danawage, supaya anak-anak ini dibentuk menjadi membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mereka tidak perlu kaget. Jadi kita ambil mereka dari berbagai kampung, karena kita tahu juga Korowa ini sangat luas sekali daerahnya. Danawage ini hanya salah satu kampung yang lebih maju dibandingin kampung-kampung yang lain, karena Pak Trevor sudah tinggal di situ, mendirikan klinik gitu, dan ada sekolah yang baik. Pak Trevor berpikir sudah ada sekolah yang baik, sudah ada klinik yang baik, kenapa tidak kita panggil lagi anak-anak Korowa yang lebih banyak untuk mereka bisa menikmati sekolah yang baik. Kalau bisa orang tua mereka juga tinggal di situ, tapi kan itu masih tidak mungkin gitu, itu butuh biaya yang besar. Jadi kita bikin asrama, dan asrama ini sudah running sejak tahun 2019, sudah ada 24 anak-anak yang masuk dari berbagai kampung-kampung di wilayah Korowai. Kita ingin mereka membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik di situ. Jadi yang tadi saya bilang, tantangan yang dari generasi yang meramu ke generasi digital, itu tidak terlalu mengagetkan mereka, membingungkan mereka, karena kita sudah bentuk di asrama. Kita bangun kebiasaan yang baik. Dan juga kita kirim guru yang terbaik di asrama untuk membimbing mereka pada saat jam belajar malam. Ya. Pada saat sore hari, pada saat waktu-waktu liburan, itu mereka nggak terbuang percuma. Kadang kan ada banyak ya orang tua, anak-anak liburan, yaudah terserah mau ngapain aja. Kita ingin liburan pun terprogram, terencana, ada hal-hal positif yang dikerjakan anak-anak. Itu sebabnya kita kirim guru yang terbaik untuk mereka tuh bisa mengisi hal-hal yang baik, sehingga kejomplangan ini itu bisa dikejar. Sehingga mereka gampang menyesuaikan dengan standar yang ada di sekolah. Kita tahu standar dinas pendidikan itu kan tidak bisa diturunkan. Ya. Tetapi kita yang harus menyesuaikan. Ini yang sedang kita kerjakan. Ini yang Pak Trevor kerjakan, itu bagaimana anak-anak kita dorong perlahan-lahan untuk menyesuaikan dengan standar yang ada. Karena mau tidak mau, dari mereka yang masih zaman meramu ini, mereka mau nggak mau harus menghadapi tantangan zaman sekarang. Mereka harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan dunia kerja di era digital ini gitu. Ya. Nah, asrama ini memberikan kesempatan buat mereka untuk bisa mengejar segala ketertinggalan itu, begitu. Masih banyak sekali yang Pak Trevor kerjakan. Akhirnya sekarang Danawage makin maju, dan Pak Trevor juga masih fokus untuk pasien-pasien yang sakit, penginjil-penginjil yang sakit. Pak Trevor masih sering panggil Helifida untuk menjemput mereka. Dan kerjasama dengan dengan klinik yang ada di Danawage. Kemudian satu lagi tempat pelayanan Pak Trevor yang masih dikerjakan itu di Fuau. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan kepada Pastor Roy bahwa Fuau itu tempat pelayanan pertama Pak Trevor waktu beliau masih menjadi pilot di sana. Kemudian Pak Trevor tidak mau tinggalkan begitu saja, mesti ada sesuatu yang tetap dilakukan. Itu sebabnya Pak Trevor juga mengirim guru di sana sejak tahun 2018. Guru sampai sekarang, dan kami tahun depan akan mendirikan SMP di sana. Ya, di Huau ini ya? Iya. Wow. Ya, sebuah kesaksian yang luar biasa dari Trevor Ministry dengan aspek pelayanan yang luar biasa. Yang buat saya surprise itu kaget adalah ketika dengar itu beliau sebelumnya before Pastor Trevor become a Christian, dia adalah seorang ateis. Ya, betul ya. Betul. Nah, ya, seorang ateis yang kemudian bertemu Tuhan dan menjadi Kristen, lalu ceritanya sebenarnya menjadi cerita yang
buat saya, waduh, luar biasa. Jadi seorang yang ateis lalu kemudian menjadi seorang Kristen dalam posisi yang zona nyaman, itu sesuatu yang luar biasa, meninggalkan kenyamanan dan datang ke sebuah dunia, dalam tanda kutip, dunia anta beranta, dunia yang belum memiliki peradaban, tapi jadi transformer, jadi komposer untuk merubah peradaban yang ada di Korowai. Itu luar biasa sekali. Sudah berapa lama dari ada 18 tahun ya kira-kira, atau 12, dari 2004 sampai hari ini sudah perjalanan waktu berapa tahun perjalanan Pastor Trevor, Ibu Ripka? 16 tahun ya. 16 tahun dengan begitu pencapaian pelayanan yang luar biasa dalam berbagai bidangnya. Anak-anak saya lihat di website itu dan di Facebook, ada beberapa anak yang sudah diwisuda untuk S1 sarjana ya, dari anak-anak asli Korowai atau Banyuwangi. Betul. Untuk sebenarnya anak-anak yang sudah lebih banyak jadi sarjana itu anak-anak FUAU. Itu anak-anak FUAU di tempat pelayanan pertamanya Pastor Trevor. Betul. Ada berapa sarjana yang puji Tuhan sudah sudah menjadi sarjana, Ibu Ripka? Sekitar 8 sarjana. Wow, puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, itu luar biasa. Lalu adik-adik sarjana ini, mereka balik untuk melayani di suku mereka, di kabupaten mereka, atau bagaimana? Ada semacam ikatan, misalnya mereka melayani karena sudah dikuliahkan, mereka balik 1-2 tahun melayani buat adik-adik mereka atau generasi mereka, atau bagaimana setelah mereka wisuda, apa they have responsibility to back to mereka atau bagaimana? Ada beberapa anak-anak yang memang kita mendorong mereka untuk kembali ke FUAU, tapi ada beberapa juga anak-anak yang memang karena permintaan orang tua mereka dan memang mereka ingin jadi PNS, atau akhirnya di tengah perjalanan mereka dapat kesempatan juga untuk dapat scholarship dari kampus mereka dan mereka ikatan dinas dengan kampus mereka. Makanya itu sebabnya mereka sebagian bisa melanjutkan kuliah melanjutkan kerja di tempat di FUAU bisa, kemudian juga bisa di kampung mereka. Iya, sungguh luar biasa. Lalu ada berikut ini, ada dalam penjelasan Ibu Ripka tadi ada kata kunci yang baik sekali, yaitu adalah membangun peradaban. Membangun peradaban. Ketika saya mendengar cerita Pastor Trevor ini, saya langsung ingat salah satu buku yang saya baca dan saya masih simpan. Itu buku itu, yaitu Anak Perdamaian. Karena dalam buku Anak Perdamaian itu ada satu pendeta yang mati dipanah di Lembah Seng ya. Dia menyerahkan dirinya menjadi martir bagi Tuhan di tanah Papua. Saya bersyukur sekali dalam berbagai kondisi yang ada, seorang Trevor Johnson bisa merubah menjadi komposer, bisa merubah Papua, bisa mentransformasi Papua sehingga peradaban-peradaban yang di Korowali, peradaban-peradaban yang belum bisa berasimilasi dengan budaya secara umum di Papua itu bisa mengalami perubahan. Jadi kita berdoa supaya beliau bisa cepat sembuh, pulih dan kembali bisa melakukan aktivitas di sana. Berapa staf di sana dan bisa menjelaskan Ibu Ripka, mungkin saja ada orang-orang atau teman-teman yang punya panggilan suatu saat mungkin bisa bergabung dengan Pastor Trevor atau bisa berbakti melayani buat Papua. Dari kabupaten mana akses ke Papua, ke Korowai, lalu kemudian berapa staf di sana atau pelayanan apa saja yang berapa staf? Apakah ada staf-staf dari anak-anak sendiri yang dibina, anak asli dari Korowai atau FUAU itu yang ada di sana? Maaf, Pak, bisa ulang pertanyaannya? Saya kurang jelas dengar suara Pak Roy. Halo? Halo, Pak? Ya,
Ya, halo. Ya, Ibu Rita, apakah bisa menjelaskan supaya teman-teman mungkin yang mendengar streaming ini mereka punya panggilan juga buat Papua, bisa menjelaskan akses ke Korowai itu seperti apa, lalu staf-staf yang di sana yang tinggal di asrama yang terlibat dengan Pak Trevor, dari mana saja, apakah ada dari anak-anak asli yang dididik dan kemudian terpanggil untuk melayani sukunya sendiri. Baik, Pak. Pertama, untuk orang Korowai yang kami pekerjakan itu baru satu, namanya Manu. Jadi Pak Manu ini memang punya hati untuk teman-teman mereka, dan beliau itu orang yang masih sangat terbatas tapi hatinya luar biasa. Pendidikannya masih terbatas tapi hati luar biasa, sehingga Pak Trevor memberikan kesempatan untuk dia lebih banyak bertumbuh. Di asrama dia diberikan kesempatan menjadi assistant teacher. Jadi kita kirim satu guru yang terbaik dari Jawa, dari salah satu sekolah yang terbaik juga di Indonesia, untuk mengajar anak-anak, sekaligus dia memberikan juga peluang untuk Manu ini memperkaya diri dia, mempersiapkan untuk mengikuti paket A, paket B, dan paket C. Dengan harapan Pak Trevor ke depan bahwa Manu akan bisa menjadi sarjana juga, begitu. Ya, kita berdoa. Itu pertama. Yang kedua, seandainya ingin ke Korowai, pertama pasti harus ke Papua dulu, ke Sentani. Kemudian biasa dari Sentani menggunakan penerbangan kecil, bisa Yajasi atau bisa MAF. Kemudian ya, kebetulan juga tahun 2018 bandara sudah didirikan di Danau Wage. Jadi aksesnya sangat-sangat mudah sekali. Bisa juga menggunakan penerbangan umum. Kalau penerbangan umum itu harus melalui Tanah Merah. Jadi kalau mau Tanah Merah bisa dari Sentani, bisa juga dari Merauke. Iya. Seperti itu, Pak. Korowai ini kabupaten sendiri atau masih di bawah suatu daerah di bawah kabupaten yang lain? Di Kabupaten Bovendigul. Bovendigul, Kabupaten Bovendigul. Iya. Iya. Tiap. Baru kemarin dengan teman diskusi di media juga tentang Bovendigul yang agak gejolak kemarin, tapi puji Tuhan sudah aman. Ya, bagaimana tanggapan pemerintah melihat pelayanan Trevor Ministry ini yang merubah masyarakat? Tadi kata yang paling menarik bagi saya itu membekas sekali adalah membangun peradaban. Bagaimana tanggapan masyarakat, lalu tanggapan pemerintah, tanggapan gereja? Karena ya jujur harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah juga, tanggung jawab gereja. Tapi ada hamba Tuhan yang datang dan kemudian terlibat untuk membangun peradaban yang ada di situ. Bagaimana penerimaan pemerintah, tanggapan pemerintah? So what the kinds of support that locally government give to Pastor Trevor? Tanggapan pemerintah saya bagi berdasarkan dua jenis. Tergantung dari pemerintah yang seperti apa. Pemerintah yang betul-betul mencintai jiwa-jiwa, mencintai manusia, akan melihat bahwa apa yang dikerjakan Pak Trevor itu sangat baik, dan mereka akan berterima kasih kepada Pak Trevor. Satu cerita yang kami lihat itu nyata pada tahun 2017, ada kasus anak yang kena noma, penyakit noma. Ya, itu penyakit langka yang seharusnya tidak boleh lagi terjadi di Indonesia. Kemudian sempat viral dan sampai ke telinga presiden, dan akhirnya Kementerian Kesehatan turun langsung dan datang bertemu dengan Pak Trevor. Mereka melihat sendiri apa yang Pak Trevor kerjakan selama ini, begitu, dan mereka sangat berterima kasih. Termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Papua pun melihat dan berterima kasih dengan apa yang Pak Trevor kerjakan. Ya. Seperti itu, Pak. Jadi dari pemerintah mereka pun merasa pasti sangat terbantu, dan bagaimanapun Pak Trevor masih sangat ingin kerjasama dengan pemerintah untuk membangun Papua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang sekarang kami gumulkan adalah Pak Trevor punya masalah dengan visa. Jadi beliau tidak diizinkan masuk oleh imigrasi karena visanya didetain dengan alasan yang kurang jelas menurut kami. Tapi yang kami dengar isunya adalah bahwa karena dia memberikan pengobatan. Ini cukup kontroversial, padahal pengobatan yang Pak Trevor berikan itu pun telah diketahui oleh Dinas Provinsi sendiri, Dinas Kesehatan Provinsi Papua sendiri.
Bahkan mereka sering memberikan bantuan obat-obatan dan imunisasi pun juga itu pemberian dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua begitu. Hal-hal yang seperti ini cukup membingungkan. Perlu Pak Roy ketahui bahwa yang Pak Trevor juga kerjakan itu adalah social justice, yaitu bagaimana speak up tentang hal-hal yang tidak adil di sekitaran kita. Saya pikir sebagai seorang hamba Tuhan, dan ini mungkin juga jadi masukan hamba-hamba Tuhan di Papua, bahwa jangan tinggal diam ketika melihat ketidakadilan. Hamba Tuhan perlu speak up untuk membela orang-orang yang lemah, dan mendorong pemerintah untuk bergerak melakukan tanggung jawab mereka. Seperti itu. Nah, ini yang dikerjakan Pak Trevor, tetapi ada orang-orang Kristen sendiri yang menyalahartikan maksud Pak Trevor. Ada pemerintah yang merasa terancam. Kita tahu Korowai, di situ ada gold mining. Kita tahu Korowai itu tempat yang paling baik untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Tapi kita juga tahu bahwa Pak Trevor pasti tidak akan tinggal diam untuk sesuatu yang merugikan masyarakat di sana. Sejauh ini kami tidak mengerti apa yang terjadi, dan kami berdoa supaya Tuhan menolong pemerintah-pemerintah. Kalau memang Pak Trevor tidak bisa bersuara untuk menolong masyarakat-masyarakat yang lemah, maka Tuhan boleh memakai pemerintah-pemerintah punya hati untuk mau membela masyarakat-masyarakat yang lemah seperti itu. Salah satu contoh dampaknya begini, Pak. Gold mining yang ilegal itu, Pak Trevor beberapa kali speak up, dan mungkin ini jadi sesuatu, ini hanya kemungkinan kami. Ini mungkin bisa jadi masalah akhirnya bagi Pak Trevor dalam mendapatkan perizinan visa dia. Tetapi ini sangat merugikan masyarakat di sana. Masyarakat di sana sumber makanan mereka adalah melalui dari ikan. Mereka masih molo ya, teknik mereka tuh masih molo. Mereka belum punya alat-alat yang tradisional. Molo itu kan pastinya harus airnya jernih. Tapi kalau sudah ada gold mining, air jadi kabur. Kalau jadi kabur, ya bagaimana lagi mereka bisa molo seperti itu. Dan kemungkinan kita tidak tahu bagaimana cara mereka gold mining itu, apakah dengan cara yang benar atau tidak. Kalau tidak benar, bagaimana dengan merkuri yang ada? Hal-hal yang seperti itu yang Pak Trevor sempat speak up, dan kami berharap bahwa bukan Pak Trevor saja yang speak up, tetapi hamba-hamba Tuhan yang di Papua yang harusnya speak up. Kita sebagai orang-orang Indonesia begitu. Seperti itu, Pak. Dengan penjelasan seperti ini, saya juga ingin pertama menyuarakan, saya menginvite hamba-hamba Tuhan. Video ini akan kita sebarkan, mungkin bisa didengar oleh Bupati Bovendigul, Gubernur, dan juga oleh Pak Presiden sendiri. Yang pertama adalah izin visa bagi Pak Trevor. 16 tahun beliau sudah melakukan dan merubah banyak peradaban. Beliau memanusiakan manusia yang ada di Korowai, yang ada di Danau Wage. Karena itu saya meminta kepada pemerintah lokal untuk memberikan support, Gubernur Papua untuk memberikan support, untuk melihat dengan hati nurani perjuangan keadilan bagi masyarakat Papua, karena itu adalah kerinduan masyarakat Papua. Jadi saudara-saudara yang ada di Papua, para pejabat gubernur, apa yang dilakukan Pak Trevor itu sebenarnya itu yang didoakan oleh Samuel Kitsne untuk bangsa Papua. Seluruh bangsa Papua tahu tentang hal ini. Itu juga melalui video ini kami ingin sampaikan, mari berikan support dan dorongan. Ada begitu banyak perubahan dari peradaban yang tidak ada peradaban zaman batu sampai hari ini masyarakat bisa dikuliahkan, bisa disekolahkan, ada pembangunan dengan 6 bidang itu. Yang kedua, saya mendorong hamba-hamba Tuhan di Papua untuk berhenti bermain politik, tapi terlibatlah dalam social justice untuk merubah masyarakat. Pak Menteri, Presiden, dan lain akan kita tag dalam video ini supaya juga bisa mempertimbangkan hal ini dengan baik. Yang kedua, kalau gold mining itu dilakukan dengan air raksa dan kemudian merkuri dan hal-hal yang tidak sesuai dengan lingkungan di sana, maka itu akan merubah ekosistem masyarakat, merubah budaya, dan akan penghancuran sendiri. Melalui hal ini juga
kami ingin memberikan vokasi dan mobilisasi kepada masyarakat Papua yang ada di sana. Korowai, please give your heart to Pastor Trevor. Mari masyarakat Korowai dukung Pastor Trevor, berdoa buat dia, berikan support buat dia dengan berbagai dan bentuk cara sehingga beliau bisa kembali datang di tanah, bagaimana beliau mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan untuk tanah Korowai, Danau Wage, dan Puau sendiri. Nah, itu harapan saya bagi saudara-saudara kita yang ada di Papua. Nah, berikut pertanyaannya adalah, selain support, apakah ada selama ini misalnya support dari locally government tentang izin-izin yang apakah mudah didapat atau seperti apa izin-izin legalitas untuk menunjang pelayanan di sana, misalnya ada legalitas yang diketahui oleh pemerintah, begitu Ibu Ripka? Iya, halo. Iya. 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 Puji Tuhan sinyalnya, iya. Bisa. Iya. Baik Pak, mungkin pertama begini. Salah satu hal yang saya lihat dari Pak Trevor adalah Pak Trevor memang sering mengkritik pemerintah ketika ada hal-hal yang tidak benar. Tetapi ini jadi satu paradoks ya Pak, kalau kita tahu tentang konsep paradoks. Seperti dua mata koin begitu. Tetapi Pak Trevor sangat merangkul pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah, mendukung satu sama lain begitu, dan itu hal yang dikerjakan Pak Trevor gitu. Untuk hal kesehatan yang sudah dia kerjakan, dia menawarkan ke pemerintah untuk meneruskan itu. Begitu. Karena bagaimanapun fokus Pak Trevor adalah menginjili. So what's the local government respond about the invitation? Sangat baik Pak, sangat baik. Kita sangat berteman baik dengan pemerintah, dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua begitu Pak. Pak Trevor sangat berteman baik dengan orang-orang Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Wow. Iya, kemudian untuk masalah izin sejauh ini Pak, kita apa yang menjadi masalah perizinan itu sekarang yang pergumulan kami adalah izin kitasnya Pak Trevor di Indonesia. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tahun depan kami akan bikin SMP FUAU. Kami sedang bergumul untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Kami sedang sementara mengurus dan kami berharap kami bisa dapat izin. Kenapa kami harus dirikan SMP? Itu bukan hanya kayak tiba-tiba muncul dan bukan Pak, tapi ini pergumulan yang panjang. Pak Trevor sudah mengirim 2 gurunya untuk mengajar SD negeri pemerintah. Yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi Pak Trevor mengcover itu karena guru tidak pernah masuk dan Pak Trevor sangat mengasihi anak-anak di sana dan penginjil di sana. Pak Trevor mengirim 2 guru di sana. Tapi ternyata hanya SD dan anak-anak yang lulus kan kita tidak tahu harus kemana. Kadang ada yang tidak sekolah, ada yang harus ke kota, meninggalkan orang tua mereka di usia yang masih terlalu kecil. Akhirnya kita tahun ini akan mendirikan, tahun depan maksud saya, akan mendirikan SMP. Dan kita masih mau coba untuk mendapat izin dari pemerintah. Jadi sejauh ini kita belum ada perizinan apapun karena untuk di Danau Wage sendiri membangun asrama, sekolah itu semua berkaitan dengan GIDI. Oh ya. Di mana GIDI itu telah memberikan kepercayaan penuh kepada Pak Trevor. Seperti itu. Kalau izin SMP itu biasanya dapatnya dari Kabupaten Bovendigul atau dari Provinsi Papua? Kalau apa Pak, sorry? Kalau izin itu dapatnya nanti misalnya dalam pengurusannya harusnya dapat dari Kabupaten Bovendigul atau langsung dari Provinsi Papua? Kalau misalnya untuk izin, misalnya kami bikin sekolah ya Pak? Iya. Kalau untuk di FUAU nantinya berarti kami harus dapat izin dari Dinas Pendidikan di Mambramo. Oh, Mambramo, iya. Saya pikir ada di dapatnya dari Provinsi Papua. Karena kalau dari Provinsi Papua, saya bisa menghubungkan dengan salah satu tim kami INIBETA yang
dia bekerja di dinas pendidikan di Provinsi Papua, jadi mungkin bisa lobby, bisa. Oh, itu sangat baik sekali, Pak. Kami sangat butuh banyak bimbingan, Pak. Kalau misalnya ada orang dinas pendidikan provinsi yang mau membantu kami, membimbing kami, itu sangat baik sekali, Pak. Itu yang Ya. sebenarnya kami sedang gumulkan, mencari orang yang bisa membimbing kami, Pak. After di streaming nanti bisa mungkin saya kasih nomor kontak. Lalu yang kedua, ini ada salah satu teman kami, beliau pendeta dari GKI dari GKI di Jakarta, dan beliau sementara pulang di Sentani untuk membangun pelayanan, mulai merintis pelayanan dari nol di sana. Tapi saya coba akan berkomunikasi. Beliau putra Papua, putra di sekitar Danau Sentani. Coba saya coba komunikasi dengan beliau, karena memang komunitas INIBETA itu mendorong beliau untuk kembali ke Papua untuk bangsanya. Siapa tahu beliau tertarik untuk Papua asli, bekerja sama dengan Pastor Trevor untuk melihat ladang pelayanan yang sudah ada yang beliau isi. Karena di sekitar Danau Sentani itu beliau memulai pelayanannya dari nol, karena beliau sekolah dan memegang jemaat GKI di Jakarta. Lalu kemudian setelah diskusi dan Tuhan panggil beliau untuk kembali melihat kotanya. Mungkin ada ibu dokter juga, tapi dalam tim kami INIBETA, beliau sementara kembali ke Jakarta untuk proses melahirkan. Mungkin kalau beliau kembali ke Papua, coba saya nanti komunikasi dengan tim kami, mungkin bisa terkoneksi, karena saya sangat percaya sekali kalau Papua itu sangat besar dan kita harus bekerja dalam tim, karena tim itu together everyone achieve more. Dan dari cerita tadi Pak Trevor orangnya, menurut gambaran yang saya dapat dari apa yang Ibu sampaikan, dia orangnya bekerja dalam teamwork itu luar biasa. Dalam teamwork itu luar biasa. Jadi ya, such a great blessing to know about Pastor Trevor and his ministry, especially in Korowai, di Korowai ya, di Korowai, Danau Wage dan sekitarnya. Jadi itu pelayanan. Lalu pelayanan selain itu, saya lihat ada pelayanan penginjilan, memperlengkapi pendeta-pendeta di sana. Itu interdenominasi atau seperti apa ini? Kalau untuk Danau Wage sendiri, Pak, itu dari Gereja Gidi. Gereja Gidi ya. Luar biasa. Ada hamba-hamba Tuhan yang dari pelayanan Pak Trevor selama 16 tahun yang mungkin sudah dikirim ke sekolah teologi atau pelayanan, Ibu? Dari putra-putra. Kalau untuk di Fuau, Pak, untuk anak-anak Fuau yang anak Danau Wage, kita masih sementara didik dari awal, masih kecil-kecil. Kalau untuk yang di Fuau itu sudah banyak yang masuk sekolah teologi, salah satunya di Stakin Pesat. Wow, kita punya 3 anak Stakin Pesat Malang. Ya. Masih semester 5 sekarang. Kemudian ada juga di Stakin Yogyakarta atau Salatiga. Jadi ada di Malang, dan yang Salatiga kemarin ini baru lulus. Harus, puji Tuhan. Ya, yang Pesat juga ada di Nabire, itu yang pimpin Dr. Neno Bais, putra dari Daniel Alexander sendiri. Kalau nggak salah. Oke, baik. Ya. Oh, ada juga di Nabire ya, Pak? Ada di Nabire, dirintis sama Pak Dr. Neno Bais, salah satu putra dari pelayanan Pak Daniel Alexander di pelayanan Pesat. Ya. Oke. Ya, siap. Jadi luar biasa sekali, menjadi berkat. Ada, selain Bupati sudah pernah kunjungan ke sana atau Gubernur untuk melihat situasi dan pekerjaan Pak Trevor yang ada di sana? Ya, sudah. Gubernur pernah sekali datang ke sana. Tuhan, iya. Bagaimana responnya Gubernur ketika melihat pembangunan peradaban yang dikerjakan oleh Pastor Trevor, Ibu Ripka? Ya, mereka sangat bersyukur kepada Pak Trevor, karena Pak Trevor sudah berani untuk datang merintis hal yang sulit kita sebagai orang Indonesia kerjakan. Iya, gitu. Jadi hari ini untuk saat-saat ini Pastor Trevor masih ada di luar negeri atau stay in Papua? Pak Trevor awalnya begini, Pak. Dia karena sakit malaria yang parah, kemudian dia
perlu cari pengobatan yang terbaik, tapi biaya yang murah. Kita tahu di Penang ya, orang Indonesia kan paling sering ke Penang ya Pak. Penang masih salah satu yang baik ya. Benar, akhirnya Pak Trevor ke Penang. Pak Trevor kenapa tidak mau kembali ke Amerika? Karena dia berpikir begini Pak, salah satu filosofi yang sangat sederhana sekali. Uang dia, kalau dia bisa lebih irit, dia harus lebih irit supaya biayanya uang dia itu bisa dipakai untuk orang-orang Papua, untuk anak-anak asrama. Yes. Saya kasih gambaran kasar aja Pak. 1 tahun untuk asrama saja ya Pak, untuk asrama, belum anak-anak beasiswa, belum anak-anak sekolah, belum gaji guru, belum gaji perawat dulu, itu bisa habis sekitar 200 sampai 300 juta itu untuk asrama saja Pak. Begitu, itu sudah termasuk penerbangan per tahun Pak. Jadi bayangkan Pak, kenapa dia tidak ke Amerika? Karena dia berpikir kalau di Penang lebih murah, biaya hidup lebih murah, pengobatan lebih murah. Kemudian sudah 2 tahun berobat, Pak Trevor mau coba kembali ke Indonesia melihat pelayanan dia. Tapi ternyata Pak Trevor kaget, dia di-detain sama imigrasi. Ini jadi pergumulan kami Pak. Kami sekarang masih, mungkin Pak Roy bisa bantu kami ajak hamba-hamba Tuhan yang lain berdoa untuk Pak Trevor, supaya visa Pak Trevor bisa dipermudah, dan masalah salah sangka ini bisa cepat diselesaikan. Karena intinya bukan Pak Trevor mau melanggar visa, tetapi ini berbicara soal etika begitu. Ketika kita lihat tetangga kita sakit, kita tidak mungkin tinggal diam. Begitu Pak. Seperti itu Pak. Iya. Kita berdoa semoga tidak ada hal yang negatif, karena kalau tadi dibilang kelapa sawit, gold mining, kan bisa saja orang-orang seperti itu menghalangi pekerjaan Tuhan untuk kepentingan mereka. Who knows ya, orang-orang yang dalam tanda kutip menghalangi. Tapi kita berdoa bahwa setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah itu akan dihancurkan. Sejak saya beberapa hari lalu tracking tentang beliau dan bersyukur bahwa tidak banyak putra Indonesia, bahkan putra Papua yang sudah sekolah tidak mau kembali ke Papua. Mereka lebih senang nyaman. Itu membuat hati saya menangis. Saya juga dari Papua, pernah pelayanan tidur di Kabupaten Nabire, di daerah-daerah terpencil, lalu Tuhan panggil ke Bali untuk merintis pelayanan. Ketika membaca pelayanan beliau itu hati saya, waduh, luar biasa. Saya bilang saya cuma bersyukur untuk orang-orang seperti beliau, dan orang-orang seperti beliau itulah yang harus dikasih prioritas kalau dengan kondisi seperti begini. Ya, saya berdoa semoga Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang ada di imigrasi, orang-orang yang kita tahu punya akses ke pemerintah untuk bisa dikoneksikan sehingga izin visa beliau itu bisa keluar dan bisa melakukan pelayanan lagi. Tetapi hal ini kita dorong juga pemerintah di Papua, khususnya bupati dan gubernur, untuk bisa memberikan afirmasi, bisa memberikan referensi tentang seorang Trevor Johnson yang melakukan pelayanan, sehingga itu bisa menjadi referensi afirmasi buat di imigrasi, sehingga bisa mengizinkan beliau untuk kembali lagi dan bisa melayani dan bisa melihat pekerjaan Tuhan. Karena kalau tidak juga masyarakat sendiri yang akan rugi. Pemerintah selama ini juga tidak bertindak buat mengubah peradaban yang ada di Korowai. Lalu ada orang datang dan merubah menjadi komposer, penggubah masyarakat, budaya, culture yang ada di sana menjadi manusia yang lebih beradab, beretitut dan berpendidikan. Lalu kemudian itu mereka menghalangi beliau untuk masuk ke Indonesia. Nah, ini saya pikir mungkin ada who knows hidden agenda atau lain, tapi kita akan berdoa semoga saja Tuhan membuka jalan, mempertemukan kita dengan link dengan banyak orang-orang yang punya koneksi, sehingga proses beliau untuk bisa kembali ke Indonesia ini dengan baik. Nah, pertanyaan berikut bagi Ibu Ripka, sudah berapa lama melayani dengan Pastor Trevor ini, Ibu Ripka? Ya, baik Pak. Pertama mungkin yang saya mau tambahkan, sebenarnya antara pemerintah Indonesia dan Pak Trevor mungkin ada kesalahpahaman, dan kita berdoa semoga kesalahpahaman ini cepat diselesaikan. Begitu Pak. Dan ya, kemudian yang kedua, saya mulai join sama Pak Trevor itu di tahun 2018 akhir. Tahun 2017 saya
sampai tahun 2018 saya mengajar, pertama saya di-hire mengajar anak-anaknya homeschooling untuk bahasa Indonesia. Jadi bisa dibayangkan Pak, setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu 2 jam saya mengajar anak-anak mereka, anaknya yang remaja sampai anak usia 5 tahun belajar bahasa Indonesia. Iya. Di saat kita anak-anak mencoba untuk lebih menyukai bahasa Inggris, mereka sedang berusaha keras belajar bahasa Indonesia. Begitu Pak. Itu jadi yang saya lakukan selama 1 tahun mengajar anak-anak mereka bahasa Indonesia. Sampai Pak Trevor keluar ke Penang karena mau berobat, kemudian saya membantu Pak Trevor, bekerja untuk Pak Trevor, membantu pelayanan beliau. Begitu Pak. Sampai sekarang. Untuk pelayanan beliau, ya. Selain edukasi, ada mungkin apakah dalam pelayanan Pastor Trevor ada bidang hukum yang mengadvokasi pelayanan beliau atau pelayanan IT yang dibutuhkan di sana, Ibu Ripka? Maaf Pak, maksudnya pelayanan apa Pak? Bisa diulang, saya kurang jelas. Ya, misalnya Pastor Trevor apakah ada, selain kan pelayanan Pastor Trevor ini kan social justice ya, social justice. Nah, apakah dalam tim Pastor Trevor itu ada orang-orang yang mengerti tentang hukum, lalu ada dengan tim Pak Trevor sehingga bisa melitigasi pelayanan-pelayanan Pak Trevor secara hukum, maksudnya menolong Pastor Trevor secara hukum dengan pelayanannya dia, maksudnya seperti tim orang-orang yang mengerti tentang hukum yang ada di sekitar Pastor Trevor yang mengerti dan menolong Pastor Trevor dengan kondisi hukum di Indonesia. Baik Pak, untuk sejauh ini, selama ini Pak Trevor bekerja sendiri Pak. Dari awal, dari dia merintis sampai sekarang Pak Trevor mengerjakan ini semua sendiri. Tetapi gerejanya juga sempat mendukung, gerejanya mungkin mendukung ya Pak. Terus ada beberapa donatur-donatur yang kami temui baik di luar negeri maupun di Indonesia yang memang terbeban untuk membantu pelayanan ini Pak. Dan sekarang kita masih sedang bergumul untuk mencari orang-orang Indonesia, mengajak orang-orang Indonesia yang punya hati pelayanan, punya hati jiwa-jiwa yang sevisi dengan Pak Trevor, untuk kita bersama-sama mengajak bergandengan tangan Pak. Amin. Membangun jadi dalam 6 aspek itu bersama-sama. Iya. Begitu Pak. Kalau misalnya pelayanan Pastor Trevor, saya recommended ke beberapa, misalnya ada mahasiswa atau bachelor yang punya hati untuk terjun dan pelayanan di Papua, apakah saya bisa merekomendasikan buat mereka untuk terlibat dengan pelayanan atau pekerjaan Pastor Trevor yang ada di Korowai? Silakan Pak. Pak Trevor sangat welcome untuk setiap orang yang mau melayani. Ya. Jika memang sevisi dan semisi, ya kenapa tidak, begitu. Itu prinsip Pak Trevor. Iya. Oh, terima kasih sekali buat tanggapannya. Nanti saya akan coba bagikan, share. Kebetulan saya sendiri punya adik-adik di bawah saya dan ada anak-anak didik yang memang melayani juga. Sekarang beberapa ada sementara kami sekolahkan di sekolah misi, yaitu Youth with a Mission. Apa pernah dengar tentang YWAM, Youth with a Mission, Ibu Ripka? Ya, itu belum Pak. Belum, ya itu badan misi, salah satu badan misi terbesar di dunia. Itu ya Youth with a Mission, dan ada beberapa saya akan komunikasikan ke mereka karena mereka bilang mereka kepingin pelayanan misi. Saya bilang nanti berdoa supaya kami bisa menemukan tempat pelayanan misi, tapi akan saya sampaikan bahwa Papua menjadi sebuah tempat petualangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kamu bisa melayani di Papua itu sebuah kebanggaan yang luar biasa. Ya. Jadi terima kasih buat rekomendasi, terima kasih buat penerimaannya. Saya akan coba sharekan ke mereka, siapa tahu mereka bisa terkoneksi dan mereka bisa melayani di Papua, pulau yang sangat indah, eksotik, yang kaya dengan budaya. Selain itu juga melayani pekerjaan Tuhan di sana. Ya, itu. Saya pikir 1 jam percakapan ini sungguh memberkati sekali. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya ingin menghimbau kepada pemerintah, Bapak Gubernur Papua, kemudian Bapak Bupati Bovendigul, please bisa memberikan informasi dan referensi sehingga Pastor Trevor bisa kembali ke Papua, Bapak Gubernur, kemudian Bapak Bupati Bovendigul, dan semua masyarakat yang ada di Korowai, please pray for Pastor Trevor
sehingga beliau bisa kembali, karena ada begitu banyak kita lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus beliau selesaikan di sana, dan selama 18 tahun beliau hayat ministry di sana, sudah menjadi komposer penggubah masyarakat di Papua, yang kami orang Indonesia sendiri yang harus ke sana, tapi beliau sudah ke sana. Dan gereja yang harus melakukan banyak hal, tapi gereja bisa terbantu, pemerintah bisa terbantu, sesuatu yang luar biasa. Memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Bovendigul, semua rekan-rekan pendeta yang ada di Gidi, tolong berdoakan Pastor Trevor, sama-sama bergandeng tangan, berdoa sehingga pelayanan beliau bisa berjalan kembali dan beliau bisa diterima bisa kembali dari sana. Dan kemudian buat kesembuhan beliau dengan perawatan yang ada di sana, dengan ketiga anak dan istri. Itu juga akan jadi doa kami, doa misi kami mengadopsi beliau dalam doa kami. Even we have no much more money to help him, ya, tapi bisa kami adopsi dalam prayer wall kami sebagai doa misionaris, berdoa buat Pastor Trevor. Itu yang bisa kami lakukan, karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, atas nama keluarga Indonesia Timur, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pastor Trevor, buat hatinya buat Indonesia, pekerjaannya buat Indonesia, seberapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan bagi pekerjaan Tuhan buat Indonesia. Kiranya Tuhan yang membalas semua yang dikerjakan, menyembuhkan, dan sehingga bisa kembali ke Papua lagi. Mungkin Ibu Ripka bisa memberikan satu kalimat terakhir, bisa memberikan kalimat terakhir atau penutup untuk apa yang sudah dikerjakan, sehingga bisa mendorong orang-orang, empowering others people to know about missionary di Papua ini dan lain sebagainya. Baik, saya mewakili Pak Trevor untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Pak Trevor untuk mengajak gereja-gereja melihat orang-orang lemah di sekitarnya. Amin. Kemudian untuk mengajak hamba-hamba Tuhan tidak takut speak up untuk membela kebenaran, untuk menolong, untuk membela orang-orang yang lemah. Kemudian untuk mengajak pemerintah lebih tegas melawan hal-hal yang tidak benar, begitu Pak. Ya. Dan satu lagi, mengajak anak-anak Papua yang brilian untuk kembali ke Papua, membangun Papua. Amin. Ayo kembali ke Papua dan bangun Papua. Mari bangun peradaban Papua seperti doa sulung Samuel Kisne di Wasior. Oh, hanya orang Papua yang bisa membangun dan memimpin Papua. Apa yang sudah dirintis Pak Trevor boleh menjadi berkat, boleh menjadi kunci bagi kita untuk terus membangun Papua. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Ibu Ripka, mungkin bisa tutup pertemuan kita dengan doa di siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Roy. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pertemuan ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, bahwa setiap apa yang kami ucapkan, Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan Tuhan, apa yang sudah kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan berkati Pastor Roy dan pelayanannya, kiranya Tuhan pakai lebih lagi, dan Tuhan pimpin setiap apa yang sudah dikerjakan, setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan firman. Kami menyerahkan semua pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan segala keterbatasan kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ripka, sampai jumpa pada streaming berikutnya. Doa kami, Pastor Trevor terus diberkati, kesembuhan bagi beliau. Salam buat istri dan anak-anak. Di grup nanti saya akan memberikan salah satu nomor WA tim kami, bisa untuk berkomunikasi di provinsi pendidikan, dinas pendidikan yang ada di provinsi Papua jika ada izin-izin yang diurus di Jayapura di Papua. Betul. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Ibu, selamat melayani. Terima kasih banyak Pastor Roy. Ya, shalom.